Hai sobat-sobatku, selamat datang di channel RL1221. Sebelum kita melanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 340 sampai dengan 342 klarifikasi fakta. Kukira Yosua pintar sepanjang hidupnya, tapi ternyata bisa lalai juga. Dia bahkan tidak tahu bahwa Carlo memiliki siasat terhadap Abigail. Secara spontan kita bisa tahu bahwa hubungan antara Peter dan Carlo ibaratkan air dan api yang saling berlawanan. Dan Yosua yang berani begitu dekat dengan Carlo, malah ditipu oleh Carlo. Dalam hati Yosua saat ini, rasanya seperti orang yang memakan lalat, sangat tidak berdaya, menjijikkan, sangat menjijikkan. Yosua duduk di dalam mobil dan terus memaki-maki. Sifat dinginnya yang biasa benar-benar hilang saat ini. Tuan Yosua, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Asisten yang duduk di samping kursi supir tidak mengerti. Kamu tidak perlu peduli. Pergilah ke kediaman keluarga Carmine sekarang. Aku harus menjelaskan masalah ini. Jika tidak aku akan menyinggung. Yosua tidak menyelesaikan apa yang dia katakan. Tapi di dalam hatinya benar-benar tidak berani mengabaikan ini. Dia kagum pada Peter bukan hanya karena Peter adalah penyelamat Tuan Besar Hasan. Alasan lainnya adalah dia juga tahu tentang masalah Clinton saat itu. Peter membunuh Clinton dan dibawa ke kantor administrasi. Akibatnya, ketua organisasi kota Mandala datang secara pribadi ke kantor administrasi. Dia bertanggung jawab atas Peter setelah banyak perbincangan. Latar belakang menakutkan macam apa ini? Berdasarkan ini saja, Yosua tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Peter. Namun kini, Yosua harus mengklarifikasi dulu soal kerjasama dengan keluarga Carmine sebelum membicarakan hal lain. Tuan Yosua, apakah kita akan pergi ke kantor pusat perusahaan Carmine? Atau... Melihat Yosua tidak mau berkata apa-apa, asisten itu tidak banyak bertanya lagi, melainkan hanya menanyakan tujuannya. Keluarga Carmine, siapa yang paling punya hak untuk berbicara? Yosua menarik napas dalam-dalam dan perlahan menekan suasana hatinya. Biasanya adalah Mason, putra sulung keluarga Carmine. Tapi yang sebenarnya seharusnya adalah Nyonya Besar Andrea. Asisten itu berpikir sejenak, lalu menjawab dengan cepat. Kalau begitu, langsung ke kediaman Nyonya Besar Andrea. Yosua mengangguk dan mengarahkan perintah ke supir. Jika kamu ingin berbicara dengan keluarga Carmine, kamu harus berbicara dengan kepala rumah tangga yang berkuasa keluarga Carmine. Pada saat yang sama, di kediaman Nyonya Besar Andrea, di taman yang luas, Nyonya Besar Andrea duduk berbincang dengan beberapa orang keluarga Carmine. Di antara mereka, Mason, Kenneth dan Janet semuanya ada di sana. Beberapa orang ini, kemampuan mereka memang tidak seberapa. Tetapi kemampuan untuk mengatakan hal yang nyaman didengar, mereka satu persatu memang jagoannya. Beberapa orang ini kumpul bersama, hanya bisa membuat Nyonya Besar Andrea semakin pusing. Nyonya Besar Andrea bukan orang bodoh, tapi orang-orang ini semuanya anak cucu keturunannya, jadi dia tidak punya pilihan. Dia tidak menduga tentang keburukan mereka dan Nyonya Besar Andrea juga percaya dengan apa yang mereka katakan. Dan orang-orang ini memilih hanya mengatakan apa yang ingin didengar Nyonya Besar Andrea. Seiring waktu, Nyonya Besar Andrea semakin menyukai orang-orang ini. Lagi pula, keluarga Carmine memiliki bisnis besar dan anggotanya juga tidak sedikit. Hanya anak-anak yang bisa menangislah yang akan mendapatkan susu. Seperti mereka, hanya anak yang pandai menyanjung dialah yang akan mendapatkan keuntungan darinya. Orang-orang seperti Abigail dan Dano yang hanya tahu cara pergi bekerja, mereka ditakdirkan untuk tidak disukai. Nyonya Besar Andrea juga mau mengobrol dengan orang seperti Kenneth. Apakah penyelidikan terhadap perusahaan Lipon sudah jelas? Sebenarnya apa penyebabnya? Nyonya Besar Andrea menatap Mason. Dia tidak bisa tidur semalaman karena masalah ini. Nyonya Besar, saat ini masih belum bisa diketahui. Tetapi kami telah menghubungi keluarga Nilo dan meminta mereka untuk membantu mencari tahu. Percayalah,
kita akan segera tahu penyebabnya. Setelah Mason selesai berbicara, Nyonya Besar Andrea sedikit mengangguk. Masalah ini memang tidak bisa terburu-buru. Nenek, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Apakah kamu tahu, Tuan Carlo telah mempublikasi masalah ini? Dalam 3 hari, Tuan Carlo akan menyatakan cintanya kepada Abigail dan beritanya sudah menyebar ke seluruh kota Mandala. Kenneth mengayunkan cangkir teh di depannya dan berkata kepada Nyonya Besar Andrea. Benarkah? Apakah sudah dipublikasikan? Nyonya Besar Andrea kaget mendengar kata-kata itu. Sepertinya Carlo benar-benar peduli dengan masalah ini kali ini. Benar, sudah dipublikasi. Sekarang seluruh kota Mandala tahu bahwa Tuan Carlo akan menyatakan cintanya kepada Abigail. Kenneth terkekeh, tatapan puas di matanya. Adapun Janet, meskipun dia cemburu pada Abigail, dia merasa sangat bahagia ketika berpikir Peter akan dikhianati. Baik, bagus sekali. Nyonya Besar Andrea mengangguk puas. Carlo memang adalah calon menantu terbaik di benaknya. Sekarang Carlo akan memberitahu seluruh kota bahwa dia akan menyatakan cintanya kepada Abigail, yang telah mengungkapkan sikap keluarga Nilo mereka. Sikap ini membuat Nyonya Besar Andrea sangat puas. Nenek, selama Tuan Carlo dan Abigail bersama, maka keluarga Carmine kita pasti akan semakin kuat. Dengan bantuan keluarga Nilo, meski kita tidak bekerja sama dengan perusahaan Lipon, keluarga Carmine kita tetap akan dapat berkembang di kota Mandala. Kenneth tersenyum. Wajahnya penuh percaya diri. Ya, itu betul. Yang lain juga mengangguk pelan. Yang kamu bicarakan memang benar. Tapi intinya adalah, bagaimana Abigail menanggapinya. Berbicara tentang ini, Nyonya Besar Andrea menjadi cemberut. Abigail selalu bersikap dingin terhadap Carlo. Bagaimana jika dia menolak secara paksa? Apa yang bisa dia pikirkan? Janet sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata, menikah dengan Tuan Carlo, dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, menikmati kekayaan yang tak ada habisnya. Tidak tahu berapa banyak gadis yang ingin masuk keluarga Nilo untuk menjadi nyonya muda. Nyonya Besar Andrea menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar. Tetapi kalian semua tumbuh bersamaku dan aku mengenal Abigail dengan baik. Dia tidak terlalu peduli tentang hal-hal ini. Jadi, harta dan tahta keluarga Nilo mungkin tidak bisa menaklukkannya. Saat Nyonya Besar Andrea mengatakan hal tersebut, semua orang di sana sedikit terdiam. Tanyakan pada diri sendiri, Abigail sebenarnya bukan tipe gadis mata duitan. Jika tidak, bagaimana dia bisa menolak begitu banyak pelamar yang kaya dan bersikeras merawat Peter selama 2 tahun? Nyonya Besar, jangan terlalu dipikirkan. Masalah pernikahan memang harus berdasarkan restu orang tua dan saksi penghulu. Abigail adalah anak dari keluarga Carmine dan sudah sewajarnya bagi kita keluarga Carmine untuk membantunya memilih seorang calon suami. Mason menggelengkan kepalanya, sedikit mengatupkan bibirnya dan menjawab. Apa yang kakak bicarakan sangat benar. Dulu, urusan penting soal pernikahan memang diatur sendiri oleh orang tua. Beberapa bahkan tidak tahu seperti apa rupa orang lain, jadi mereka menikah dalam keadaan serampangan. Abigail ini termasuk beruntung. Tuan Carlo sudah mengejarnya selama hampir setahun, kan? Setelah Mason selesai berbicara, dia langsung mendapat persetujuan semua orang. Nyonya Besar, pokoknya 3 hari ke depan di tanggal 9 ini, kamu harus membiarkan Abigail ke sana. Entah dia mau atau tidak, dia tetap harus pergi. Kalau tidak, wajah keluarga Carmine mau diletakkan di mana lagi? Dan jika tidak menghargai kesempatan ini, akan lebih sulit lagi jika ingin mengembangkan hubungan dengan keluarga Nilo di masa depan. Melihat Nyonya Besar Andrea tidak berbicara, semua orang buru-buru mencoba membujuknya lagi, karena takut dia berubah pikiran. Bagi Mason dan yang lainnya, tidak masalah siapa yang dinikahi Abigail. Yang terpenting adalah apakah lawan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan Carmine. Dan jika mereka menikah dengan keluarga Nilo, bisa dibayangkan keluarga Carmine mereka pasti akan semakin maju.
Oleh karena itu, meskipun Carlo buta, lumpuh dan tuli, mereka tidak segan-segan membiarkan Abigail menikah dengannya. Haruskah memaksanya untuk pergi? Nyonya besar Andrea ragu-ragu selama beberapa detik, lalu menatap semua orang. Abigail memiliki kepribadian yang keras kepala dan Nyonya besar Andrea sangat takut dengan apa yang akan dilakukan Abigail saat dipaksa seperti itu. Dan nyatanya Nyonya besar Andrea masih mengingat kebaikan hati Peter yang menyelamatkan nyawanya. Jadi di dalam hati ini tidak dapat dihindari bahwa akan ada gelisah dan keraguan. Bahkan jika itu terpaksa, bagaimanapun dia harus pergi. Nyonya besar, bukannya aku ingin merendahkan diri. Tetapi kamu tahu kondisi keluarga Carmine saat ini. Entah itu sumber daya keuangan atau kedudukannya di kota Mandala, semuanya dalam bahaya. Semakin buruk setiap hari dan tidak dapat menahan perubahan kecil sekalipun. Kalau kita tidak cepat-cepat mencari partner yang kuat, aku khawatir kita akan semakin sulit berkembang di kota Mandala. Kedepannya, saat itu, tidak masalah jika keluarga Carmine kita kalah. Kita tidak akan mati kelaparan. Namun, aku merasa jika melakukan ini akan malu dengan arwah Tuan Besar di surga. Apa yang dikatakan Mason begitu serius hingga dia hampir menangis. Dan Nyonya besar Andrea menghela napas dalam hati mendengar kata terakhir itu. Tentu saja, dia tidak ingin melihat bisnis besar keluarga Carmine lenyap di tangannya. Lagi pula, keluarga Carmine menjadi populer karena Tuan Besar Nelson dan sekarang Tuan Besar sudah meninggal. Nyonya besar Andrea yang mengurus keluarga Carmine. Jika keluarga Carmine mengalami penurunan, ketika dia meninggal nanti, mungkin akan malu bertemu dengan Tuan Besar Nelson. Baiklah. Nyonya besar Andrea mengangguk berat dan berkata, kalau begitu beritahu Dano bahwa pada tanggal 9 Abigail harus pergi walaupun harus terjadi penculikan. Selama ada bantuan keluarga Nilo, pasti keluarga Carmine kita tidak akan terkalahkan. Mendengar apa yang dikatakan Nyonya besar Andrea, semua orang tersenyum. Oh, Nyonya besar, jangan khawatir. Kamu bisa melihat bagaimana Tuan Carlo memperlakukan keluarga Carmine kita. Lihat saja soal kerja sama Kuncoro Pharma, itu sama saja dengan memberi kita uang secara cuma-cuma. Apakah Kuncoro Pharma akan menandatangani kontrak yang tidak menguntungkan jika bukan karena keluarga Nilo? Ketika Mason mengungkit masalah ini, semua orang di sekitarnya mengangguk lagi dan lagi. Kerja sama Kuncoro Pharma untuk keluarga Carmine benar-benar bantuan tepat waktu. Dan kerja sama ini dipelopori oleh Carlo. Jadi Carlo adalah penyelamat keluarga Carmine. Memang kalau bukan karena kerja sama Kuncoro Pharma, keadaan keluarga Carmine kita pasti akan lebih parah lagi. Nyonya besar Andrea pun mengangguk. Berbicara tentang hal ini saja, dia sangat menyetujui Carlo. Kuncoro Pharma terkenal di kota Mandala. Jika tidak ada hubungan dengan keluarga Nilo, mana bisa peduli dengan keluarga Carmine? Nyonya besar, aku tahu di dalam hatimu, kamu masih memikirkan Peter menyelamatkanmu. Namun hanya karena hal itu, dia tidak boleh dibiarkan menjadi batu sandungan dalam perkembangan keluarga Carmine. Dia hanya tahu beberapa keterampilan medis. Tetapi Tuan Carlo memberi keluarga Carmine kita pesanan besar seperti Kuncoro Pharma. Peter bahkan tidak berani memikirkan hal-hal ini, kan? Jika dia memiliki kemampuan ini, memangnya kenapa jika aku berdiri di sisinya? Mason mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, berbicara dengan sungguh. Sungguh, haha, paman, jangan bercanda. Peter si sampah itu, bisakah membuat Kuncoro Pharma menandatangani kerjasama dengan kita? Jika dia mampu, aku Kenneth jika mengganti marga mengikutinya juga terima. Kenneth tertawa, wajahnya penuh penghinaan. Yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Brum, brum, brum. Saat itu, di luar rumah keluarga Carmine, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil. Terdengar dari kerasnya suara ini, mungkin ada lebih dari satu mobil. Hah, di luar ada siapa-siapa? Nyonya besar Andrea meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya dengan sedikit cemberut. Bruh. Saat sedang berbicara,
pintu halaman telah didorong terbuka dari luar. Segera setelah itu, pengawal berbaju hitam masuk satu demi satu. 10 orang, 20 orang, 20 pengawal berbaju hitam, semuanya mengenakan jas hitam, dengan kacamata hitam besar menempel di wajah mereka. Dengan tubuh berotot dan wajah tanpa ekspresi, pada pandangan pertama bisa kita ketahui bahwa orang ini tidak baik untuk diganggu. Apa yang sedang kalian lakukan? Kenneth segera memukul meja dan meneriaki orang-orang tersebut. Meskipun orang-orang ini terlihat ganas, tapi ini adalah wilayah keluarga Carminnya. Kenapa keluarga Carmin tidak menyambut Yoshua? Ya, 20 pengawal berbaju hitam berbaris di kedua sisi. Lalu Yoshua masuk dari pintu. Tuan Yoshua. Melihat Yoshua, semua orang terkejut. Baru saja masih berbicara tentang kerjasama dengan Kuncoro Pharma, tetapi Yoshua sudah bergegas kemari di detik berikutnya. Ini memang benar, baru saja disebut namanya, orangnya sudah di sini. Apa yang Tuan Yoshua katakan? Silakan masuk. Kenneth, ambilkan kursi untuk Tuan Yoshua. Nyonya besar Andrea langsung berdiri dan menyambut Yoshua sendiri. Baik. Kenneth segera berbalik dan hendak masuk ke dalam untuk mengambil kursi. Namun, Yoshua melambaikan tangannya. Nyonya besar, kamu tidak perlu repot. Aku di sini hari ini karena aku ingin memberitahumu sesuatu. Karena semua orang ada di sini, lebih baik lagi. Yoshua tidak berniat untuk duduk sama sekali, tetapi berdiri di depan semua orang dan berkata dengan tenang. Ini, tidak mengerti. Apa yang membuat Tuan Yoshua datang sendiri ke sini? Sikap Yoshua membuat Nyonya besar Andrea, Mason dan yang lainnya sedikit linglung. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Hanya ingin membicarakan kerjasama Kuncoro Pharma dengan perusahaan Carmin. Yoshua berbicara perlahan, mengumpulkan kata-kata dalam pikirannya. Ini, apakah ada yang salah dengan kerjasama itu? Jantung Nyonya besar Andrea berdebar saat mendengar ini. Tidak ada masalah dengan kerjasama ini. Kalaupun ada masalah, kami Kuncoro Pharma tidak akan berpendapat. Karena kerjasama ini, awalnya diberikan kepada keluarga Carmin untuk membuat keluarga Carmin menghasilkan uang. Yoshua melambaikan tangannya sedikit, namun apa yang dia katakan membuat Nyonya besar Andrea dan yang lainnya semakin bingung. Lalu apa maksud Tuan Yoshua? Nyonya besar Andrea menatap Yoshua dengan tatapan penasaran. Aku mau tanya, kami Kuncoro Pharma menandatangani kontrak ini dengan keluarga Carmin. Apakah kalian tidak penasaran mengapa Kuncoro Pharma melakukan ini? Yoshua berpikir sejenak, tetapi memutuskan untuk langsung ke intinya. Tentu saja tahu, Tuan Yoshua ini menghargai Tuan Carlo, kan? Aku mendengar bahwa Tuan Yoshua dan keluarga Nilo juga ada hubungan keluarga. Kenneth segera mengambil alih dan menjawab dengan cerdas. Ya. Kami sangat menghargai kebaikan Tuan Carlo dan Kuncoro Pharma. Mason juga berdiri tegak, batuk ringan dan menjawab. Kalian salah. Namun, Yoshua menggelengkan kepalanya perlahan. Kuncoro Pharma kami rela tidak menghasilkan uang, bahkan merugi dan menandatangani kerjasama dengan keluarga Carmin. Karena itu, kata Tuan Peter membiarkan Kuncoro Pharma membantu keluarga Carmin. Mata Yoshua perlahan menyapu wajah orang banyak dan dia langsung mengatakan yang sebenarnya. Apa? Nyonya besar Andrea dan yang lainnya tercengang mendengar hal itu. Tuan Peter. Dari mana asal Tuan Peter? Mengapa harus membantu keluarga Carmin? Tapi mereka tahu. Sebagai Yoshua dia pasti tidak akan bercanda tentang hal semacam ini dengan mereka. Hanya saja, Tuan Peter di ucapan Yoshua, mengapa dia harus membantu mereka keluarga Carmin? Tuan Yoshua, Nyonya tua ini benar-benar tidak ingat, siapa Tuan Peter yang kamu sebutkan. Nyonya besar Andrea merenung beberapa detik, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya. Mason dan yang lainnya juga memandang Yoshua dengan tatapan tajam. Tuan Peter yang aku bicarakan adalah anggota keluarga Carmin kalian. Tunangan Nona Abigail, Peter. Yoshua terlihat sangat serius dan mengatakan yang sebenarnya. Peter,
Apa? Tiba-tiba mata Nyonya Besar Andrea membelalak. Mason dan yang lainnya semua dalam keadaan linglung, seolah disambar petir. Kepala mereka seolah membeku. Ternyata apa yang dikatakan Peter memang benar. Tuan Peter, itu Peter. Kerja sama Kuncoro Pharma dan keluarga Carmine bukan karena Carlo, tapi karena Peter. Ini benar-benar sulit dipercaya. Kuncoro Pharma mengirim perintah seperti itu ke keluarga Carmine demi Tuan Peter. Dengan kata lain, perintah ini sepenuhnya untuk Tuan Peter. Dengan Tuan Peter di keluarga Carmine, kerja sama kita bisa berlanjut selamanya. Tidak masalah memperbaharui kontrak 5 tahun atau 10 tahun lagi. Kami Kuncoro Pharma mampu menanggung kerugian ini. Namun jika Tuan Peter tidak ada dalam keluarga Carmine, maka kontrak ini akan kami putuskan secara sepihak. Setelah Yosua mengucapkan kata-kata tersebut, mata Nyonya Besar Andrea terus melebar. Lalu dia perlahan duduk di kursi. Kebenaran terungkap. Ternyata semua ini berkat Peter.